Kita tahu ada pelakor. Oke. Maaf nih Bib, maaf nih kita nanya Ada pelakor ketahuan, mau diketahuan. Ya kita mesti gimana? Harus sabar atau kita datengin unyang-unyang apa gimana gitu? Baik, baik. Sama satu lagi Bib, maaf Bib. Baik, itu aja pertanyaannya. Satu lagi. Ya. Kalau misalnya kita sampai di suami kagak ketahuan, katanya udah nikah nih Bib. Kita mesti sabar kayak gimana? Kalau istri kan bakal mikir masalah anak ya. Ya. Kalau kita minta cerai apa segala macam, kita mesti sabar kayak gimana? Emang kita tahu seorang istri itu surga itu depan mata ya. Kalau misalnya diduakan, kasarnya kayak gitu. Nah kita mesti kayak gimana ya hati kita tuh Beb? Kan nggak bisa dibohongin hati kadang-kadang. Ya, itu aja Ibu. Ya sama kita minta doain ya Beb, biar lingkungan kita kali pasir Amin. sehat selalu semuanya berkah Beb. Amin. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh jawab jangan. Bu, jawab jangan. Iya, dengerin Bu ya, Bu. Nah, saya mau bicara pertama dari segi hukum Islam dulu. Satu, bahwa laki-laki dibolehkan oleh syariat Islam punya istri lebih dari satu. Tidak boleh lebih dari 4. Dengan syarat wajib adil. Itu syariat ajaran Nabi. Nah, Ibu di sini suka tidak suka, ridho tidak ridho, mau tidak mau, terpaksa tidak terpaksa, soal poligami dalam ajaran Islam itu memang dibolehkan dalam syariat Islam. Sebagai syariat wajib kita terima aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh kita bilang saya nggak ridho dengan syariat, saya nggak terima aturan Allah. Kafir kalau ada yang mengatakan begitu. Na'udzubillah min dalik. Itu syariatnya. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi poligami bagi kaum laki-laki hukumnya mubah. Ya, sebagian ulama ada mengatakan sunnah, tapi yang kuat pendapatnya mubah, bukan sunnah, mubah. Artinya mubah, dikerjakan boleh, ditinggalkan nggak apa-apa, tidak membuahkan pahala maupun dosa. Tapi mubahnya ada syarat. Syaratnya apa? Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran. Setelah Allah mengatakan fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulas wa ruba. Apa kata Allah? Silakan kalian nikahi dari perempuan-perempuan kalian itu 2, 3 atau 4. Tapi ayat ini belum berhenti, ada lanjutannya. Artinya apa? Boleh 2, boleh 3, boleh 4. Tapi ada lanjutannya. Fa in khiftum alla ta'dilu. Tapi ingat, kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, jika punya istri lebih dari satu, nggak bisa adil. Kamu khawatir, saya nggak bisa adil nih. Maka apa kata Allah? Fawahidah, maka cukup 1 saja. Kira-kira jelas gak? Itu hukum Allah. Terima hukum Allah tidak? Terima hukum Allah tidak? Saya mau tanya, poligami haram atau halal? Halal, mubah. Bukan wajib, mubah. Baik. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau ada suami yang menikah 2 dan gak adil? Nah kalau dia tidak berbuat adil, saudara, ibu dizalimi atau tidak diperlakukan dengan adil, ya istri punya hak untuk menuntut cerai. Tapi jangan sekali-kali perempuan lari begitu saja dari suami. Perempuan yang lari dari suami tanpa diceraikan sampai 20 tahun sekalipun talaknya belum jatuh. Hati-hati, Bu. Nah, kalau bicara cerai ada 2 pihak yang bisa nyeraikan. Perkawinan dalam rumah tangga ada 2 yang bisa nyeraiin. Yang pertama adalah suami. Suami bisa menceraikan istri. Kamu saya ceraikan, kamu saya talak. Selesai, itu jatuh talak. Istri tidak bisa menceraikan suami dengan cara itu. Tapi istri bisa menceraikan suaminya dengan cara lain, yaitu melalui hakim. Nah, kenapa ada pengadilan agama? Kenapa ada hakim dalam urusan agama? Untuk melindungi hak kaum wanita. Jadi kalau ibu tidak diperlakukan dengan adil, bukan hanya urusan dia kawin lagi. Ibu nggak dikasih belanja,
atau ada ibu yang disiksa sama suaminya, ada kekerasan dalam rumah tangga umpamanya, ibu berhak melapor ke hakim, minta supaya hakim ketok palu ceraikan ibu dari suami ibu. Nah, kalau nanti begitu hakim sidang, katakan suaminya nggak mau hadir, suaminya lari, hakim tetap berhak untuk menceraikan. Begitu hakim ketok palu dicerai satu, maka ibu sudah cerai dengan suami ibu. Bu, tapi kalau ada perempuan kesel sama suami, dia pergi, suaminya nggak nyeraikan dia, hakim juga nggak menceraikan dia, sampai 20 atau 40 tahun pun itu perempuan tetap istri suaminya, nggak boleh. Lalu kalau dia kawin lagi, kawinnya tidak sah, hubungannya adalah zina. Bagaimana kalau dia kawin lagi supaya sah? Minta cerai sama suami. Kalau suaminya nggak mau ceraikan, minta cerai lewat hakim. Pak Hakim, sudah 1 tahun suami saya tidak mengirimkan nafkah. Saya nggak ridho, dia nggak kirimkan nafkah. Saya minta untuk diceraikan. Hakim panggil suaminya, betul kamu tidak berikan dia nafkah? Kenapa kalau nggak berikan nafkah? Jadi kewajiban hakim untuk menyelidiki. Andai kata suaminya nggak mau datang, maka hakim kasih waktu. Sekali panggil nggak datang, 2 kali panggil nggak datang, 3 kali hakim putusin bahwa tuntutan ibu akan dikabulkan. Begitu turun cerai dari hakim, silakan dia untuk menikah lagi setelah masa iddahnya selesai. Bu, kira-kira jelas tidak? Ada yang bilang, Habib, suami saya 30 tahun nggak pulang-pulang, tapi saya belum pernah diceraiin. Ibu masih tetap sah istri daripada suami ibu, walaupun 30 tahun dia nggak pulang-pulang. Nah, makanya kalau ibu nggak mau dibikin susah oleh suami yang model begini, lapor ke hakim. Hakim itu pelindung ibu, hakim itu penolong ibu, hakim itu yang menjaga hak ibu-ibu supaya tidak dizalimi oleh kaum pria. Kira-kira jelas gak, Bu? Bu, jelas tidak, Bu? Jadi jangan ada istri dia lari dari suaminya, ditanya, kamu udah bercerai? Udah. Suami kamu nyeraiin? Enggak. Hakim? Enggak. Yang nyeraiin siapa? Saya yang nyeraiin laki saya. Boleh begitu, Bu? Boleh gak begitu? Enggak boleh. Nah, kalau ada yang nanya, Habib, kok begitu sih, laki boleh nyeraiin, perempuan gak boleh nyeraiin? Ya sebab kalau perempuan boleh nyeraiin, laki boleh nyeraiin, nanti dalam rumah tangga perang talak, saudara. Bisa perang talak, yang satu teriak bininya, gua talak lu, lakinya bilang, gua yang talak lu. Oh, bisa perang talak, Bu. Jadi kenapa diberikan kepada laki-laki bukan diberikan kepada perempuan? Satu, maaf Bu ya, Bu, perempuan itu lembut, halus, psikologisnya saudara banyak ngikut perasaan. Berbahaya kalau yang mengikuti perasaan untuk ngambil keputusan talak. Suami, ini secara umum Bu ya, bukan semua laki-laki, tapi secara umum laki-laki itu lebih banyak menggunakan pikirannya. Oh, ini harus begini, oh ini harus begini. Jadi dia lebih aman untuk diberikan hak talak. Tapi ibu nggak usah khawatir, ibu tetap punya hak untuk menjaga keselamatan ibu, menjaga hak-hak wanita, menjaga hak-hak istri. Bagaimana cara menjaga haknya? Lewat pengadilan. Kira-kira jelas gak, Bu? Oh, habis bercerai dari suami, ibu punya anak 5 kecil-kecil, mau direbut sama suami, ke pengadilan. Nanti pengadilan yang putuskan. Pak Hakim, saya nggak bisa 5 anak saya diambil sama suami saya. Kenapa? Suami saya tiap malam mabok, suami saya tiap malam menggunakan narkoba. Nanti anak-anak saya bisa dibunuh. Saya yang mau rawat dia. Nanti hakim periksa, betul gak laporan ibu? Kalau betul laporan ibu, semua anak akan dikasih kepada ibunya. Bu, jelas tidak? Jadi saya tanya, pengadilan agama penting tidak? Hakim penting tidak? Penting tidak untuk kaum wanita? Penting. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Jadi saya tidak mau panjang lebar soal pelakornya, tapi saya lebih fokus kepada soal hukumnya. Kalau ibu memang merasa, wah saya nggak bisa nih, diduain begini, saya merasa diperlakukan nggak adil, nginep di saya semalam, di sono sebulan, tuh begitu aja udah nggak adil tuh Bu, nggak adil, nggak boleh, begitu aja udah nggak adil. Oh, nggak bisa nih, nggak bisa nih, ini rumahnya juga nggak adil, ini nggak adil, saya nggak reda kalau begini, saya minta pisah. Nggak, ibu nggak dosa kalau ibu meminta pisah dari suami kalau punya alasan syar'i yang benar. Tapi kalau alasan syar'i ibu hanya karena emosi, hanya karena marah saja, nggak boleh. Haram perempuan minta cerai
cerai dari suaminya tanpa alasan syar'i yang benar, haram. Nah, kira-kira jelas gak, Bu? Jelas, Bu, ya? Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Insya Allah kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.